Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad, NPM 17640036, kelas non-reguler siang Banjarmasin. Dosen Pak Adi Surya, STMT. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi pengelolaan air gambut. Nah, videonya sebagai berikut. Teknologi pengelolaan air di lahan gambut. Pengelolaan air di lahan gambut bertujuan mengatur pemanfaatan sumber daya air secara kontinu sehingga didapatkan produktivitas lahan yang optimal dan mempertahankan kelestarian lahan gambut. Ciri khas teknologi pengelolaan air gambut adalah pembuatan parit saluran di mana tujuannya adalah sebagai berikut. Mengendalikan air tanah untuk keperluan budidaya, artinya gambut tidak kering di musim kemarau dan tidak tergenang di musim hujan. Keadaan tersebut dicapai melalui upaya membuat pintu air floodgate yang dapat mengatur tinggi permukaan air tanah gambut sekaligus menahan air keluar dari lahan tersebut. Memanfaatkan keberadaan air di saluran sebagai budidaya ikan. Mencuci asam organik dan asam anorganik serta senyawa air bersifat racun terhadap tanaman dan suplai air segar untuk memberikan oksigen. Air parit dapat berfungsi sebagai perekat untuk mencegah terjadinya kebakaran yang meluas, sebagai transportasi sarana produksi dan hasil panen. Kayak kita bawa bibit atau bawa hasil panen kita untuk dibawa, itu bisa transportasi melalui parit tersebut. Teknologi pengelolaan air lahan rawa atau termasuk lahan gambut adalah sistem parit atau handil tepi sungai, sistem saluran model garpu di lahan pasang surut. 1. Sistem parit atau handil. Ketentuan umum. Parit dibuat dari pinggiran sungai yang mengarah tegak lurus ke arah darat. Di kiri dan di kanan parit dibuat pematang-pematang yang biasanya digunakan juga sebagai jalan sekaligus sebagai tanda batas kepemilikan lahan. Parit dapat dipandang sebagai saluran sekunder, bila sungai dipandang sebagai saluran primer. Parit dibuat secara bertahap dan diselarasakan dengan kondisi perubahan lahan, pengaruh pasang surut atau kedalaman permukaan air, dan ketebalan gambut. Penerapan sistem parit diawali dengan pembukaan lahan dengan merintis dan menebang pohon-pohon besar. Pekerjaan ini dimulai dari tepi sungai tegak lurus ke arah pedalaman. Ciri sistem parit. Lahan uhatani umumnya berjarak 0,5 sampai 5 km dari tepi sungai ke arah pedalaman atau sampai ke tebalan gambut maksimum 1 meter. Di bagian tepi sungai dibuat pematang karena sudah ada tanggul sungai yang terbentuk secara alami, sehingga bila sungai pasang atau banjir, luapan air akan bertahan dan menggenang pada lahan usaha yang ditimbulkan terbatas. Parit dibuat dengan fungsi ganda, yaitu sebagai saluran drainase pembuangan apabila air surut dan sebagai saluran irigasi atau memasukkan mengaliri. Apabila air pasang, aliran air dalam parit adalah bolak-balik atau dua arah. Untuk mempertahankan keberadaan air di petakan lahan, maka pada parit dipasang tebet untuk mencegah keluarnya air sewaktu surut. Tetapi sewaktu pasang, air dapat leluasa masuk ke dalam petakan. Nah, berikut ini adalah gambar contoh atau denah untuk membuat parit ya, itu dari sungai masuk ke dalam hutan pedalaman. Yang nomor 2 itu adalah sistem saluran garpu. Dia itu ada saluran cacingnya, ada pintunya untuk menahan air dibuka atau ditutupnya. Pengaturan tata air dengan sistem garpu yang gambar nomor 2 tadi dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada UGM pada lahan pasang surut, yaitu lahan-lahan yang terletak di dataran pantai atau dataran dekat sungai, baik terpengaruh langsung maupun tidak langsung oleh pasang surut. Untuk mengatur air pasang surut, maka dibuat pintu-pintu air yang dikenal sebagai floodgate, yaitu pintu otomatis yang ketika air pasang akan mendorong pintu sehingga air dapat masuk ke dalam parit-parit petakan lahan. Sewaktu-waktu surut air akan terletak ke dalam parit-parit petakan lahan tersebut. Struktur tinggi atau operasional pintu-pintu air tersebut disesuaikan dengan penggunaan lahannya, apakah untuk sewa, surjan, atau lahan kering.
Nah, berikutnya adalah kelemahan sistem garpu. Biaya pembuatannya mahal karena dirancang untuk area pertanian yang luas dan menggunakan alat-alat berat. Lumpur yang mengendap dalam ruas-ruas saluran harus sering-sering diangkat agar tidak terjadi pedangkalan. Ini akan mempersulit proses penggantian air segar. Jika pada saluran terdapat pirit yang telah teroksidasi dan tercuci keluar, maka senyawa kuat yang terbentuk membahayakan tanaman di atasnya. Mengatasi kelemahan sistem garpu adalah adanya pembuatan saluran yang terpisah antara saluran irigasi atau pemasukan air (inlet) dan saluran drainase pengeluaran air (outlet) atau dikenal sebagai sistem aliran satu arah. Nah, kesimpulannya, pentingnya membuat parit atau saluran untuk teknologi pengelolaan air di lahan gambut sehingga air tidak tergenang di musim hujan dan juga bisa dimanfaatkan petani untuk budidaya ikan, dapat juga sebagai jalur transportasi sarana produksi dan hasil panen. Nah, demikian video yang saya buat untuk kesalahan kata-kata atau informasi yang tidak bisa saya sampaikan lebih. Mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.